Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Pertunjukan kesenian tradisional. Virtual kesenian tradisional di Gedung Wayang Orang Barata, Jumat 20 November 2020. Acara ini diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Disiarkan live streaming dari Gedung Wayang Orang Barata, Jakarta. Wow, luar biasa ya Bang. Pertunjukan kesenian tradisional yang bisa Anda nikmati secara virtual ini adalah tekad kami untuk memberikan semangat kepada masyarakat umumnya serta pekerja seni pada khususnya. Bahwa di tengah pandemi COVID-19 saat ini kita harus tetap semangat, produktif dan bekerja sama menghasilkan karya-karya, Bang Erwin. Kita tunjukkan bahwa kita siap menghadapi situasi apapun supaya kesempatan kita pilih dan penting ekonomi bangkit kembali. Betul sekali Bang Erwin. Lebih dari 8 bulan semua kegiatan ini terhenti. Dan memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, kita merasakan situasi yang sangat benar-benar ini ya Bang ya, nggak meningkatkan kita kreativitas kita ya Bang ya. Bikin kita malas kok. Bikin kita malas. Bener. Kaum rebahan. Dan yang paling terkena dampaknya adalah para pekerja seni seperti kita-kita ini. Ya, tapi kita harus optimis. Kenapa? Karena tidak lama lagi vaksin COVID-19 ini akan segera hadir. Jadi dengan hadirnya vaksin COVID-19 ini akan membangkitkan semangat kita, Pok. Betul Bang. Nah, bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi. Kita harus tetap optimis. Pemerintah menyiapkan bantuan-bantuan yang sifatnya merangsang pertumbuhan ekonomi dengan kredit-kredit lunak untuk semua kalangan masyarakat. Bahkan yang terkena PHK pun juga diperhatikan loh Bang sama pemerintah. Oke, baik. Kembali lagi kita ke acara yang diselenggarakan oleh KPCPEN dan Keminfo ini. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terbentuk lewat Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020. KPCPEN memiliki 3 prioritas. Pertama, Indonesia sehat, yaitu rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi layanan kesehatan. Oke, prioritas kedua nih Bang, Indonesia bekerja, yaitu pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja. Prioritas ketiga, Indonesia tumbuh, yaitu pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. KPCPEN menggelar serangkaian pertunjukan virtual kesenian tradisional untuk menyampaikan berbagai informasi guna membangun pemahaman yang benar, kepercayaan kepada upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan mengajak partisipasi publik untuk bersama-sama kita mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Luar biasa. Nah, di sore ini Bang, kita akan menyajikan sajian seni yang bikin kita ketawa. Wow, gitu ya. Udah kangen kan Bang? Kangen banget kok. Pertunjukan seni dari seniman Betawi khususnya. Iya. Ya, ini akan kita tampilkan pada sore ini biar kita happy-happy aja. Siapa aja sih Bang Erwin? Ya, ada Pok Rita Hamzah dan banyak lagi. Susah banget Pok nyebutinnya satu persatu gitu Pok ya. Oke, kita akan bakalan ketawa-ketawa bareng komedi Betawi, Sanggar Widya Pelangi, juga nanti akan dimeriahkan oleh Rita Hamzah seperti tadi yang saya sampaikan Pok ya. Serta pejabat-pejabat dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Pok. Oke, luar biasa Bang. Pokoknya kita akan nanti ya. Oke, tetapi sebelumnya kami akan menyajikan sabilan hibut itu. Kenikmati kita bersama-sama akan kita awali sore ini dengan doa bersama Bang yang akan dipimpin oleh Ustadz Suryadi. Kepada Ustadz Suryadi akan kami persilakan untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan dan doa kita. Mudah-mudahan rangkaian acara kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ammah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihil ma'ulik wal khatimi lima sabak nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu sukra wa lakal manfatla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabira kulli kasir wa ya muqniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mamana kulli khaif yassir alaina kulla asir fataisiru asiri alaika yasir. Allahumma ya man la tuwajjahna wal tafsir hajatuna wa ila kasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Acara ini merupakan dukungan KPCPEN dan Kemkominfo kepada pekerja seni untuk tetap bersemangat, kreatif dan produktif dalam berkarya. Untuk itu kami mohon kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Imam Hadi Purnomo, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Imam Hadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari yang baik ini, hari Jumat, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan pergelaran pertunjukan virtual seni tradisional. Masa-masa COVID ini memang berat untuk semua orang. Mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020, terutama kegiatan kesenian dan kebudayaan adalah yang paling terdampak. Bahagia sekali buat kita semua pada siang hari ini, sore hari ini kita bisa menyaksikan pergelaran lenong di tempat yang baik ini. Ini ibaratnya sebuah tetesan air di musim kemarau. Ini menyejukkan kita semua. COVID ini memberikan ujian buat kita semua, dan pertunjukan ini sebetulnya menunjukkan bahwa para seniman, para pelaku seni adalah sosok-sosok tangguh yang tetap kreatif, tetap berkarya walaupun dalam kondisi yang susah di dalam masa COVID ini. Pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan kegiatan kreatif, kegiatan berkesenian dengan berbagai cara. Tentu juga diharapkan teman-teman para seniman, para pelaku seni, para budayawan juga diharapkan kreatif mencari platform-platform, mencari bentuk-bentuk kesenian yang semula kita laksanakan dengan cara tatap muka langsung, sekarang kita berubah menjadi dengan cara virtual. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan, kepada para seniman yang hari ini tampil. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Kementerian Kominfo atas bantuannya, atas kerjasamanya, sehingga seni Betawi, seni tradisional Jakarta yang kita cintai hari ini bisa tampil secara virtual melalui live streaming di YouTube. Demikian, selamat menikmati, selamat mendapatkan hiburan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Imam Hadi Purnomo,
yang sudah menyampaikan kata sambutannya mewakili Kepala Dinas Pariwisata. Iya, betul Dinas sekali, Kebudayaan. Bang. Ya. Jadi beliau memberikan pesan bahwa kreatif anak bangsa harus tetap semangat dan optimis di masa pandemi ini. Betul sekali. Oke. Oke. Nah, sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang memenuhi rasa kangen kita terhadap pertunjukan kesenian tradisional kok. Iya, khususnya komedi Betawi. Nah, yang pasti seru dan kocak ya, Bang ya. Oke. Kita lihat aja nanti, Po. Kita bakalan dihibur oleh Sanggar Widya Pelangi dan yang pasti ini semuanya udah nggak sabar nih, Bang, yang lagi nonton kita di live streaming ini, Betul. Bang. Ya? Pemirsa, inilah komedi Betawi Sanggar Widya Pelangi dengan lakon Batal Karena Covid. Selamat menyaksikan. Nyari dia panas bener ya bang ya. Iya nih, tumben nih di sini panas. Biasanya juga enggak. Kagak ada yang seger-seger apa bang? Tahu udah nih. Ini kayaknya sepi aja nih rumah. Pada kemana? Lah bang pada kemana? Lah kan kita berdua dari sono. Lah iya bener juga sih bang. Babe mana babe? Lah ada no biasanya di los buah. Jualan Iya. dulu. Babe lu mah sibuk banget. Iya. Neng, Apa bang? kan acara kita dikit lagi nih. Iya bang. Baju buat kita gimana? Aman. Ntar nih abis dari mari nih. Ntar ayo kesono ayo ambil tuh bajunya. Bagus dah kalau kayak gitu. Jangan sampai kagak ya Neng. Ntar kalau nggak ada, abang nikah masa pakai singlet doang? Malu lah sama tetangga. Terus gimana tuh? Persiapan yang lain? Udah pada siap belum? Nah itu tuh bang. Nah kemarin ya bang ya. Ayo tuh udah ngomong sama Babe itu bang. Babe katanya pengen bikin pesta yang meriah buat acara kita ya bang. Loh Babe katanya pengen ngundang orang sekampung. Kalau bisa 3 hari 3 malam kata Babe bang. Nah aman tuh bang. Aman tuh. Apa lagi? Babe udah manggil dangdutan. Nah dangdutan gitu tuh bang. Wah, biduan tuh banyak ya. Nah aman tuh bang. Habis sih bang yang silat-silatan tuh bang. Namanya habis sih bang lupa ayo bang. Gimana silat-silat begini? Apa namanya ya? Palang pintu bukan? Pantun tuh bang, panggung pintu lah bagus banget itu buat acara. Ya, Boleh dah biasanya tuh. pantun-pantun tuh bang. Biasanya ada pantun jalan-jalan ke Pontianak. Cakep. Neng, gak boleh jauh-jauh. Ingat lagi PSBB ini. Ya elah bang, nih pengen pantun kan pengen pantun. Ya udah nih. Yang lain gimana yang lain? Udah pada siap kan? Nah tuh bang, nih tadi ayah dari mari nih bang. Nih, Mau kemana dulu tuh lu? sono. Pengen ngomong atu. Apalagi? Habis sih bang lupa bang. Ah, lu mah Oh lupa. ini nih bang, souvenir. Kita belum ada souvenir Souvenir, bang. heeh. Nah ntar abang tolong cariin deh. No kata Babe katanya souvenirnya kudu yang keren. Yang bagus bang, biar kagak malu-maluin sama tetangga. Kalau bisa sih kata Babe mah 2000 piece deh siapin bang. 2.000. Babe buat apaan sih banyak-banyak? Kan kita mau nikah nih di KUA. Ngapain banyak-banyak? Lagi pula nih lagi pandemi, Neng. Kagak boleh tuh yang namanya ngundang banyak orang. Lah gimana sih bang? Lah kan kita pengen resepsi bang. Gimana cara kagak di KUA doang sih? Lah ono kesian Babe. No catering udah dipesen bang. Tenda tinggal dipasang. Gimana cara kita kagak jadi resepsi sih bang? Lah masa Babe gimana sih begitu? Masa resepsi nggak pakai diomong-omongin? Lagi pula ini lagi pandemi. Nggak boleh kita bikin keramaian. Kita kan mau senang-senang, Neng. Ntar yang ada kita dihukum kepala desa. Ah gimana sih abang ah? Dede abang aja deh ngomong deh sama Babe deh. Tuh kalau ayah ngomong ayah lagi bang yang diomelin bang sama Babe. Lagian kan ayah juga pengen bang punya resepsi yang meriah gitu kayak orang-orang. Ya, abang mah pengennya juga gitu, Neng. Abang juga pengen punya acara yang meriah. Tapi bukannya ibu lagi positif COVID. Masa Neng mau bikin keramaian? Kasian dong dokter-dokter yang udah pada berjuang. Kata siapa ya bang orang ibu bang? Capean doang ibu mah. Udah ah, ayah pamit deh bang ya. Ayah mau ambil lo jahitan. Ayah pamit deh bang ya. Assalamualaikum bang. Ah. Waalaikumsalam.
lagi. Lagi Babe Bodong gimana sih nih? Masa dia mau bikin resepsi gak pakai ngomong-ngomong dulu? Ntar kalau Babe denger gimana nih, diomelin lah. Babe kemana sih nih, gak pulang-pulang? Be, udah pulang deh. Sam, Babe liatin kamu kayak lagi kebingungan begitu, ngomong sendirian, nanti kamu kesambet. Itu Be. Emang ada apaan? Tadi Sapira kesini, Nah, terus? dia ngomongin masalah pernikahan. Nah, terus masalahnya apa dengan pernikahan? Ini Be, tadi Sapira ngomong. Ngomong apa? Katanya Babe Bodong mau bikin pesta. Pesta. Pesta ngundang orang begitu? Iya Be, Bikin keramaian? iya. Bikin keriaan? Babe kok kagak dikasih tahu bagaimana urusannya itu Bang Bodong? Lah emang Babe belum tahu? Gimana sih itu Babe? Sam, tadi pagi tuh orang pada kerja bakti. Babe dikabarin, Babe dikasih tahu. Lah timbang kerja bakti, Babe dikasih tahu bagaimana urusannya, urusan kawin Babe kagak diajak ngomong. Nggak danta ini urusan. Lah, Be, Sam juga ngerti begitu. Mungkin nih ya, Babe Bodong sibuk kali, kan dia juragan buah tuh di sono. Sam, dengerin baik-baik nih ya. Babe mau ngomong. Yang namanya urusan bebesanan itu mengumpulkan dua keluarga besar. Harus dirundingin bareng-bareng, diputusin bareng-bareng. Nggak bisa diputusin sendirian. Lagian emang Bang Bodong kagak paham apa? Kita lagi suasana kayak begini, lagi COVID kayak begini. Mana boleh ngumpulin orang kayak begitu? Babe kan lurah di sini, lurah Condet, Sam. Iya Be, justru itu karena Babe lurah, makanya dah tuh Babe Bodong pakai segala mau bikin acara resepsi gede. Udah tau lagi pandemi gini. Ntar kalau Babe dihukum sama kepala desa gimana? Nah itu dia. Pemerintah ini sedang bikin program. Babe kan juga bagian daripada pemerintah. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kamu paham gak tuh? Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Maksudnya gimana Be? Nah begini ya, dengerin Sam. Negara kita ini udah 9 bulan kena wabah yang namanya corona. Yang mau dagang ke pasar, pasarnya tutup. Yang mau kerja, kantornya tutup. Anak-anak kagak bisa sekolah. Yang sakit banyak, yang korban juga banyak. Apalagi yang pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah ini punya program untuk memulihkan ekonomi rakyat. Ekonomi pulih, bangkit ekonominya. Kesehatan pulih, ekonominya bangkit. Begitu, Sam. Oh begitu ya Be. Berarti nih kalau kita mau jadi warga yang baik harus ngikutin peraturan pemerintah ya Be. Nah, kamu pinter gitu. Makanya kamu tuh kalau nyari mertua yang pinter. Jangan cuma bisa ngurusin kontrakan sama dagang buah doang. Ya tapi gimana Be, kan Sapira cakep bener itu, makanya Ayah mau. Be, Babe udah tahu belum? Apa lagi tuh? Katanya sih ibunya Sapira positif COVID, gimana itu? La haula wala quwata illa billah. Ini urusan bisa berabe, Sam. Kalau gitu gini deh, Sam. Babe mau silaturahmi ke rumah Bang Bodong. Coba kamu kasih tahu, bilangin tuh babenya Sapira, Babe mau datang, mau mastiin beneran itu babenya Sapira mau bikin pesta. Sekalian juga tuh, Babe pengen tahu beneran tuh bininya lagi sakit. Kamu tolong kasih tahu ya. Ya udah deh Be, ntar saya bilangin ke Sapira Babe mau silaturahmi. Ama tolong itu ya Be, tanyain gimana kabarnya ibunya Sapira. Kasihan dia tuh. Ya udah, baik dah kalau begitu. Ya. Ya, assalamualaikum. Be, hati-hati Be. Waalaikumsalam. Cih, Pok,
empok di tengah. Saya di mana nih? Empok di tengah. Saya di Pasar Baru. Iya. Di Mari. Ngapain ya manggil Oke. saya? Tadi udah kita tonton ya Bang ya, Iya. yang pasti penonton di rumah Yang udah pertama nonton ya. babak pertama. Babak pertama dari di live streaming yang pasti komedi. seru ya. Bukan Seru tadi ya? lucu banget. Saya sampai hampir mau saking lucunya. Kok. Mau guling-gulingan Bang? Iya bener. Di sana. Iya. Oke, pemirsa, ini adalah salah satu artis ibu kota. Ini dia, Pok Rita Hamzah. Pok Rita Hamzah ini salah satu perempuan Betawi, seniman Betawi yang udah melanglang buana, artis sinetron juga, dan generasi penerus juga untuk seni budaya Betawi. Pok Rita Hamzah, apa kabar Pok? Itu manggut-manggut aja. Itu teman saya. Oh itu ada teman Empok? Teman saya pemusrik. Oh, pemusik Pok? Ya maklum kalau yang namanya udah kagak udah lama nggak Udah ngejob lama. lupa. Orang manggung-manggung. Orang manggung-manggung. Iya, kuanan. Ya pantes ya Pok, bedaknya Empok pada buluk kali Rom. Udah pada kadar. Mukanya pada demak gitu ya. Pakai dibuka. Akhirnya ini saya nyampe juga ke panggung. Oh, nyampe ke panggung sini Empok mau ngapain? Ya udah tahu mau ngapain. Ini dia pemirsa kita. Empok di sini minta dihibur nih Pok, ngehibur masyarakat yang udah lama banget itu kangen sama yang namanya tontonan, pertunjukan seni budaya Betawi. Iya. Betul. Nah yang pasti nih Pok, di tengah-tengah pandemi ini kita kan kudu kreatif. Lah iya. Iya kan? Lah iya. Kudu kreatif, juga tetap semangat sama optimis. Betul. Jangan Kesehatan, sampai iya, Pok, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. bangkit. Jangan sampai gara-gara Covid kita malas berkarya. Karena kalau kita malas berkarya, apa yang dapat kita hasilkan? Gak Betul. Kan begitu. Bagaimana pemerintah mau bantu kita nggak kreatif. Nah, Iya. ini contoh Mpok Rita, kelamaan kagak ngejob jadi Lebih lebar. Wow. Lebih merar. Oke Mpok Rita, kita sedikit nih mau tanya. Betul. Sejauh ini bagaimana sih Pok efek COVID-19 ini terhadap aktivitas dan pekerjaan Mpok Rita Hamzah? Jadi pertanyaannya saya mau jawab nih ya. Kalau saya kagak jawab kagak bakalan tahu. Tadi kan emang saya suruh jawab. Ya makanya sekarang saya kasih tahu. Oh Ya. iya Buat benar pemirsa banget. juga saya iya. tak kasih tahu. Ya. Kalau Kayak saya gimana, kagak Gen? kasih tahu kagak bakalan tahu. Iya, Nah betul justru banget. itu ini saya Bener kasih ini. tahu. Ya udah cepet Bener. jawab. Iya. Si Mpok Kalau bisa aja. tadi kan Mpok Nana bilang efeknya gitu ya Iya. kan. Ya dampaknya lah kan. Dampaknya. Kalau kata orang Betawi mah efeknya. Efeknya COVID-19 ini buat para pekerja seni dan juga kita gitu kan. Ya sepi. Apanya yang sepi? Lah jobnya. Jobnya sepi. Lah orang ada. Nah kemarin kok saya lihat bawa-bawa mic ngeliatin, saya lihat kok ada job. Gemblok-gemblok tas tuh bawa kayak tas pakaian atau apa tuh kayaknya kemarin bawa baju Kayaknya ganti. diusir sama yang punya kontrakan kali. Orang dibayar. Bang Erwin, saya lihat Iya. dia kemarin bawa-bawa mic, dipanggil sama Pak RW. Enggak taunya nyarin bocah hilang. Lu kayak bisa buka-buka aja sih, Po. Iya, Po. Nah, Po Rita nih, apa sih Po harapan Po Rita terhadap bidang seni yang terkena imbas atas penyebaran COVID-19 ini, Po? Iya, tolong dijawab Pok ya. Apanya? Apa harapannya Empok? Harapannya? Ya, setelah adanya pandemi ini. Harapannya itu semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Wih, Gitu ini, kan? ini pinter, ini bijaksana banget nih. Bijaksana. Orang Betawi jangan lihat Betawinya dong. Oh, gitu, Tapi Po. wawasannya. Oh, wah, bener. Lah iya, COVID cepat berlalu. Betul. Dan satu lagi nih, Bang. Apaan tuh? Empok, Ya, biar buru-buru datang tuh vaksinnya. Wah, iya, Wih, bener. iya. Itu yang sama-sama kita tunggu. Nah Betul. itu, saya udah kagak sabar, saya pengen banget dapat obatnya. Soalnya kalau kita udah diobatin, berarti kan kita bisa berkarya lagi begitu. Bisa Buset dah. sendiri juga rame banget ya Maya. Ini, Bang Erwin, senang, dengerin. Iya. Ini belum disuntik aja udah rame udah banget ini Bang. begini. Hah, seneng sih seneng nabokin kita di sini nih. Emang ada Kita yang disuntik hancur. Ya insya Allah kalau vaksinnya udah siap, Empok berarti udah siap ya disuntik. Siap nggak siap? Harus siap. Harus siap. Kalau pengen berkarya, ya
harus siap divaksin dong. Betul. Ya kan? Biar kita berkarya lagi, ya kan? Sekarang kan udah kagak ada job-job, kagak boleh kita tuh lab-lab tuh kagak ada. Oke, Ya, bagaimana pertanyaan kedua. Apa tuh? Pertanyaan keduanya, apa harapan Pok Rita Hamzah terhadap bidang seni yang terkena imbas atas penyebaran Ya itu tadi COVID-19? harapannya. Harapannya entuh. Covidnya cepat berlalu. Betul. Covid-nya Oh, cepet banget. cepat berlalu, obatnya cepat dapat, gitu ya. Jobnya biar banyak lagi. Nah yang pasti Empok juga ngejob lagi. Terus saya diajak lagi. Gua aja baru diajak lu bentar lagi. Pokoknya cepat berlalu. Bagaimana caranya walaupun nggak ada lab ya kan, lab-lab lah gitu. Iya. Pok live. Hah? Live. Ya kan kalau orang Betawi mah orang bisa ngomong lab. Oh begitu. Ya Siaran bagaimana? langsung sekarang mah kan ada virtual gitu. Virtual. Lah Iya, virtual. Iya. Yang kayak sekarang nih lagi virtual live streaming nih Pok nih. Betul. Di KPC PEN, Petunra DKI Jakarta. Wih, Wah, bentar masuk itu layar kutub. Set layar kutub. Emang apa? Bukan layar kutub. Apaan? YouTube. Dibuka dong. YouTube. Apaan? Buka HP. Lihat butut. 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 Ya ampun. Bukan butut. Gitu. Itu namanya YouTube. Nah lagi. Iya. Nah lagi. Di YouTube KPCP-nya Petunra DKI Jakarta. Ay, sana. Empon ntar spiral. Lah, spiral Heeh. di KB. Ya. Spiral tuh yang kayak orang-orang yang tercemar. Ngapain gua di spiral kan gue mah kagak ada Bukan lakinya, lu ngapain di spiral. spiral? Aduh, Itu ini, yang balik, tercemar dah. Pokoknya yang tercemar, Lah, yang punya nama. balik Bau lagi dah. banget kecemar mah. Bukannya spiral. Balik lagi Oonnya. Jadi viral. Oh viral. Nah, viral untuk kayak artis-artis yang di IG, yang di mana-mana, yang di media sosial gitu. Viral, banyak like-nya gitu. Iya. Subscribe-nya banyak gitu loh Gak kok. apa-apa, viralnya yang penting berkualitas. Oh iya. Jangan viralnya cuman Pokoknya tetap berkarya, Pok ya. berkarya. Nah, di tengah kondisi pandemi seperti ini, ekonominya juga bangkit. Ya. Itu yang saya tungguin. Oke, nah Empok juga nggak sendirian nih. Ayo bakalan manggil salah satu pejabat DKI Jakarta. Ya, beliau adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Empok mau nanya-nanya. Iya. Empok Kalau di nggak sana? dengerin aja dah. Kalau Empok kalau kebanyakan nanya, ntar Iya. repot minta ngikut. Saya mah kalau nanya lain, Po. Nanya apaan? Minta job lu mah. Udah, ini gua juga. Udah. Ntar gua sampein. Waduh, tenang. Ya udah, sono. Aduh, ini panggung nih dilihatin orang banyak loh. Aduh. Udah ntar saya sampein pokoknya. Intinya kita sebagai seniman, pelaku seni kudu tetap semangat. Iya. Dan yang punya usaha juga jangan lupa Bener. itu ada dana kredit-kredit Iya. lunak dari pemerintah. Oke? Mari kita dengerin penjelasannya. Kita panggilin aja Bang Oke, Erwin. silakan kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk bergabung bersama kita. Ya, silakan Bapak Hadi Purnomo. Oh, ini dia orang. Udah datang. Selamat sore Bapak. Iya. Selamat sore. Lu belah sana. Selamat sore Bapak, mohon maaf. Mana belah sana? Belah sanaan. Mana? Porita, belah sana. Mohon maaf. Mau kemana, Pok? Mohon maaf, Mau ya, kemana? sebelah sana. No, geser sebelah sana. No. Iya. Ya, sana, belakang panggung. Buset, jauh Belakang banget. panggung. Jangan jauh-jauh dari kita. Silakan Iya, Po, udah di situ, tengah Po, aja. ya. Sini Ya, aja, Po, mohon jangan izin. jauh-jauh, Po. Mohon izin Bapak, Ya. sebelah sini. Iya. Silakan. Iya. Nah, selamat Ketularan jadi datang. pejabat. Nih Porita, ayo kenalin. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Imam Hadi Purnomo. Selamat sore Pak. Selamat sore, Po, Abang. Selamat sore. Kita nih pengen nih Pak untuk melengkapi informasi mengenai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Kami pengen sekali ngobrol-ngobrol nih sama Pak Imam. nih, Silahkan. Ya. Yang pertama nih Pak, mewakili masyarakat ya. Sekaligus saya juga pekerja seni sih Pak. Siap. Pak, apa aja sih Pak yang disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pekerja seni khususnya untuk menggerakkan ekonomi kita? Ya, tentu COVID ini berpengaruh, terutama teman-teman pekerja seni nih pada seniman Betul. semua nih. Iya. Nah, tentu pemerintah berkolaborasi nih baik pusat maupun pemerintah yang di daerah. Nah, seperti siang hari ini nih kita ngadain pertunjukan virtual supaya menghidupkan kembali nih apa giatnya kesenian di Jakarta dan di Indonesia nih. Iya. Jadi salah satunya itu
termasuk juga nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu, Po. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Iya, Po. benar-benar pemerintah saat ini sedang menggalakkan kesiapan dari vaksin tadi. Ya. Pekerja seni juga tetap optimis Iya. dan ekonomi juga bangkit kembali ya Pak. Amin, insya Allah. Jadi yang pertama memang harus sehat dulu, baru kita bisa berkarya, Betul. baru Sekali. ekonominya bisa bangkit. Jadi sehat itu nomor satu. Nomor satu, benar Bang. Oke. Kalau sakit juga kita kan nggak Nah, bisa kerja susah ya. nih. bagaimana mau Bagaimana? berkarya? Betul, Kalau sakit, betul. makan. Kalau Nah. sakit, ya. Nah, Betul. untuk yang kedua Pak, bagaimana langkah pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung keberlangsungan kehidupan berkesenian? Ya, untuk tahun berikutnya ke tahun 2021 kita akan perbanyak pembinaan, kita akan banyak pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya virtual. Iya. Kita akan bantu di sisi promosi dan publikasi. Jadi insya Allah tahun depan lebih rame nih. Kalau tahun ini memang 9 bulan kita sepi banget dah. Betul. Insya Allah tahun depan lebih rame ya. Amin. Kita berdoa bersama ya. Amin. Iya. Nah Pak, kita mau tahu nih Pak, Ya. himbauan jika vaksin COVID-nya itu udah tersedia di Indonesia, Bapak mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti apa Pak? Kalau vaksinnya udah datang nih ya, udah Iya. jadi nih. Ini kan udah diteliti sama orang-orang pinter nih. Iya. Yang meneliti profesor-profesor nih. Wow. Nah, Bukan kita main. masyarakat kalau vaksinnya udah ada ya harus siap Harus divaksin. siap. Harus Iya, betul siap. juga, benar-benar juga kata Betul. Bapak, iya. Penelitiannya aja bertahun-tahun, Benar. berbulan-bulan, biayanya Berbulan-bulan. besar. Kalau udah ada vaksinnya ya harus mau Benar. divaksin. Kalau gitu. masyarakat nolak itu bahaya lagi ya Pak ya. Nah, kan dia sehat bukan buat diri sendiri. Betul. Iya. Buat lingkungan sekitar. Benar. Kalau dia nggak mau divaksin, dia bisa menularkan penyakitnya ke orang lain. Benar. Betul. Gitu. Tapi kalau kita sudah divaksin, kita jadi Iya. kebal nih. Betul. Jadi sehat. Jadi mau tidak mau masyarakat harus mau. Harus mau. Insya Allah gitu. pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, Masya- Pak, baik, ya. baik. Betul, Artinya betul. kesehatan pulih, ekonomi juga bangkit, Ekonomi dan bangkit. sekaligus juga melindungi negeri. Melindungi. Benar ya Pak Imam Betul, ya? betul Baik. sekali. Oke. Setuju Pak sekali. Hadi Purnomo, terima kasih banyak. Terima Sebelum kasih. kita lanjutkan penampilan komedi Betawi yang kedua, Rita Hamzah akan menghibur kita semua dengan sebuah lagu. Ya nanti nyanyinya bareng Marina. Oh iya, betul. Kita panggil Marina. Pak Imam. Dan kita juga mengucapkan terima kasih Terima dulu kasih nih untuk sama Pak Imam. Imam atas Terima waktunya kasih. dan sudah Mudah-mudahan berkenan. sukses semua. Amin. Amin. Tahun lancar depan lebih banyak insya Allah. Amin. Amin. Jobnya lebih banyak tahun depan insya Allah. Bapak jangan lupa-lupa sama MC Nana Sendis Perawan Botol ya. Nah, saya juga Bang. Iya. Sama laki-laki Itu dicatat ganteng. sama teman saya tuh nomornya tuh. Oh, udah tenang. Iya. Dicatat, Bapak sehat dicatat. selalu. Terima Terima kasih kasih. Pak Ya, Imam. Pak Imam, terima Ya, kasih terima kasih banyak. atas Monggo. waktunya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Nah, tuh Po, udah Enak denger. ya, dan- Udah denger. Langsung lagi. Lu jadi Wah. gede hatinya kan? Lah Bener. Gede kan? Gede badannya. Tak, ya ilahilallah. Gue udah tahu lu pasti bilang Yang kalau namanya gede gede hati itu nih Po, ya gembira. Seneng. Bukan Senang. gembira. Iya, gembira. Gembira. Alhamdulillah artinya nih ya Po, nih kita sebagai masyarakat DKI Jakarta, khususnya rakyat Indonesia, insya Allah sehat. Amin. Ya, ekonomi juga bakalan pulih semuanya. Amin. Amin. Yang Iya. pasti lu siap divaksin. Amin. Iya dong. Bener? Bener. Harus ya. Larus. Jangan takut ntar kalau mau disuntik lagi ntar lari-lari lagi jerit-jerit lagi pakai mencet-mencet anu lagi. Pak, Nggak sakit kan? Agak Po, sekarang mah kan udah zaman canggih. Enggak Diencus. sakit dong. nah itu ya Bang ya. Iya. Kita bakalan tampilin babak kedua ya, pertunjukan seni lagi. Betul. Tapi kita minta Emporita nyanyi dulu. Bener, biar kita goyang-goyang nih. Ada saudara-saudara saya bawa. Yang di rumah nih udah kangen sama suara Empok ya. Iya. Bawa deh saudara Empok mau sekampung boleh tapi asal physical distancing. Ya, Ya, protokol saya di kesehatan sini, dulu. Mpo Nana di sono ya. Gimana? No sono Kramat Sintiong. Om dah. Ayo dah kita. Oke, Pak, kita nyanyi. panggil aja Marina. Ya, ini dia Silakan, penampilan Marina. dari Rita Hamzah dan Marina. Yeay. Oke. Jakarta, kotaku indah dan mulia. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci.
salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci, mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Sekarang rumahnya berjubel, oh pada penghuninya. Anak-anak sebulan sudah duduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan, badanku mulai tak bisa tinggi, persis kayak anak kelinci, persis kayak anak kelinci, persis kayak anak kelinci. Nah, Pok, ini ada permintaan, Pok. Satu lagi katanya. Tapi sebelum nyanyi saya mau nanya, kenapa Empok nggak pakai sepatu? Lah, saya kan bukannya penyanyi. Lah emang ini kita lagi nyanyi di masjid apa? Lah, Pakai emang nggak boleh pakai penyanyi, nggak boleh pakai sepatu. Lah, boleh pakai sepatu mah. Ini saya udah dandanan buat ntar mau main lenong. Oh, ini Empok ntar mau main lenong. Lah Jadi nggak iya. pakai sepatu. Lah orang. Lah emang saya kagak main lenong. Lah iya ya. Lah situ mah kan perannya peran cakep. Lah sekarang Pok nih Empok udah pakai baju merah, pakai kain merah. Kurang sepatunya harusnya warna merah. Hah? Bibirnya udah merah. Bibir udah menor. Iya, gimana kalau kita nyanyi lagu bibir menor? Ini nambah. Lah, iya nambah satu lagi. Lah tadi kagak pakai WhatsApp sama gua. Lah nambah. soalnya enak katanya Emporita nyanyinya jadi satu lagi. Jadi begini dia. Tadi kagak WhatsApp sama gua cuma selege. Selagu, selege. Kan orang Jakarta, orang Betawi. Oh iya, jadi selege. Jadi ngomongnya Oh, udah ganti. Iya. Jadi lagunya bibir merah. Bibir merah. Oh iya bibir merah. Iya. Bibir merah. Bisa nggak Bang? Bisa ya Bang? Pemusrik. Apa musik? Iringin saya ya. Oke. Iya, katanya iya. Oh, saya Udah lah. Lah belum kawin. Belum kawin emang. Hah? Belum kawin. Belum. Ya, belum 2 kali. Pengen tegesin galak. Ayo Bang, bibir merah. Kita hibur buat Kita hibur pemirsa di rumah. Bibir merah, bajunya merah, kain merah, selendang merah, segala merah. Tertawa pula, tanda suka. Itu dia nona yang berkepang dua, senyum simpul, aduh manisnya, rambut hitam berhias bunga berseri-seri, cinta warna merah, bajunya merah, asik emang merah, kain merah, bibir merah, bukan sepatu, semua merah. Berbawa pulang tanda suka, itu dia wanita berkepang dua. Asik. tarik Bang. Tarik Bang. Tarik Bang.
warna merah. Pantes banget lu udah kayak ondel-ondel lagi goyang aja di situ. Siapa ondel-ondel? Lu? Kotok lu. Ya kok kotak? Lu salah lihat. Gua mah di belakang. Lagi bebenah, lagi nyapu, lagi nyuciin piring. Kenakan di sini depan lagi goyang aja. Lah itu gawean lu. Gawean gua. Kita di sini sama-sama pembantu. Lah iya, tapi kan juragan nyuruh Rita, ono piring, gelas, semua bersihin. Lah udah gua bersihin ya. Emang udah lu bersihin? Lah jangan tanya. Lah itu gua liat di lantai kagak ada apa-apa. Lah kan kata suruh bersihin. Iya maksudnya bersihin, dicuciin. Lah gua jualin ke tukang loa. Dijualin ke tukang loa. Pinter kan gua. Ini lu disuruh ngisiin kolam, bukan diisi kolam. Tuh disalahin lagi. Tadi pagi-pagi gua udah isi itu kolam. Lah mana gua mau mandi kagak ada air. Lah siapa yang suruh? Lah kan lu disuruh Rita kalau pagi biasain ngisi kolam. Ya lu bilangnya nggak bilang Rita, pagi-pagi biasanya itu isi kolam pakai air. Lalu kagak bilang pakai air. Emang lu ngisinya pakai apaan? Begini di kolam. Buset, nelor tak? Gua lu lawan anak induk. Rumah gua di Temini. Di mana? Temini, belah sonoan Batu Ngampar. Buset, Temini beras batu ngapat ini, Temini. Lah kan gua orang Jakarta. Jakarta mau ngomong agak gitu-gitu juga tak? Kenapa sih lu? Itu tadi nyanyi. Gua lagi goyang kayang. Nyanyi itu tak? Ini apa sih? Itu tikus dari gerobok mana ya? Iya, ini. Rakat krokot. Iya, lu bisa nyanyi. Gak Asal bejo ngomong aja bunyi. Buar. Tadi gua nyanyi, lu mah jangan tanya. Biar kata gua di sini kerja jadi pembantu, tapi gua masih banyak kebisaan gua. Suara Bagus. kalau emang suara lu enak, tanggal 20 ngikut gua. Ikut itu apa namanya nyanyi. Bayar listrik. Lu ngikut gua bayar listrik tak? Ngapain gua ngikut bayar listrik? Iya biar Sayang-sayang suara gua. Hah? Tah, kalau lu bisa nyanyi, ntar lu gua adu Aduh mau penyanyi. sama kereta. Biar. Gue biar kata gini-gini, gue keluaran akademi. Oh, Akademi Indosiar? Akademi militer. Yang habis didepakin. Jadi hansip lu tah? Kemarin gue mau masuk Indonesia Odol. Dulu. Yang lagi tren sekarang di TV swasta. Iya. Buset, Indonesia Odol. Idol. Umur gue Oh, nggak cukup, nggak boleh? nggak cukup, terlalu muda. Terlalu muda. Lah orang ngeliat lu apaan sih tak kalau lu segini kemudaan? Emang gue mah kelihatannya bongsor. Oh, kelihatannya bongsor. Parah sama, ya elah baru 17 kemana-mana. 17 mana-mana bagaimana sih tah? Ya aura-auran kemana tahu. Buset, umur aura-auran lu mata. Kalau bisa gue nyanyi ya sebelum bapak, kan bapak bininya kagak keluar-keluar ya. Itu bapak bininya sakit kayaknya tah. Padahal badannya lebar banget ya. Ya lebar kan boleh lebar tah, tapi namanya orang sakit. Tapi bapak mah di mana-mana kan gua kalau ke pasar itu ya gua denger bapak katanya bininya, Jo, itu bener majikan lu. Katanya kena covid. Covid siapa sih tah? Kopit anak bocah keranggan. Lu mau covid Gue bocah yang kerang? tahu kan si Kopit anak tukang itu orang keranggan bikin pengki. Itu mah anaknya Mang Dimin si covid. Dia udah ganti. Lah iya bener tukang pengki itu mah. Jadi dia katanya Ini mah covid yang penyakit, penyakit. dia, lu itu dia. Lah iya. Agak ngasih tahu gua sih Jo. Memang apa? Lah elah gua mah segala penyakit, alhamdulillah gua bisa ngobatin Jo. Ah lu yang bener tah? Lah mana bininya orang ditontotin pisan sih dari tadi, makanya lu ngasih tahu gua dong. Kalau ngasih tahu gua. Wah ya, Rita makan lah. Lah Rita ngomong romanya mau dilalap semua. Gua saking sayangnya. Lah iya sama tapi hubungan gua. tapi ngomong ganti-gantian lah kan ngomong nyerocos aja kayak Ya. petasan santak. Nggak bakalan menang lu lawan anak induk. Lu tadi nyanyi lagu apa tuh tak? Lagunya Heeh. lagu Gambang Kromon. Buseng, Gambang Kromon apaan? Iya yang lagunya bibir merah
Itu. Tukang tucok. Buset, tukang Langsung. tucok. Gua seneng lagu anuan tuh ta. Apa? Lagu Pulang kondangan. Kembang jatuh. Oh. Gua resep. Abang ngerem. Kurang bang. Lagi. Nah mata melotot. Lidahnya keluar. Kayak kiri. Cerita gue udah kayak kiri. Lagu Kembang Jatuh. Bisa? Oh jadi lu pengen nyanyi sama gua? Gua juga bisa. Sayang deh. Pemusrik dia pengen nyanyi sama saya ini. Dia bukan mukanya. Yang begini mah Kang Cilok. Lu belum tahu siapa gua ta? Lu siapa lu? Gua yang main di Ikatan Cinta, Aldebaran. Siapa? Gua. Mas Al. Aldebaran. Iya Mas Al. Iya. Ah elah. Yang bininya si Andin. Andin. Iya Andin dong. Tapi lu jangan Andin. Apa? Lu Kiki. Itu mah pembantu juga. Iya. Lu mau nyanyi pulang kondangan? Ya. Tapi ntar kalau ada bapak. Kalau ada bapak, kita pura-pura tidur. Pura-pura tidur? Iya. Iya. Pokoknya kalau ada bapak, kita pura-pura tidur. Pura-pura tidur? Oke? Oke. Iya. Coba bilang dimulai. Pemusrik. Udah berapa kali pemusrik bang? Oh udah ulang-ulang? Iya. Maaf, saya lagi di belakang. Iya. Lagi nggak sempat, jadi kagak dengerin. Anak band. Anak band. Iya, Ya. anak band. Bang, lagunya Kembang Jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di pasir. Wan, bini lu. Po dari mana? Dari sono. Boleh enggak aye bertanya? Boleh. Sudi kiranya seiring jalan bersama. Abang runyam, pakai kira saya demen. Jadinya runyam, pakai nekor, sembarangan. Kok kembangnya jatuh? Biarin. Boleh saya pungutin? Kok badannya botol? Saya yang anterin. Kembang jatuh di tangan, saya mah kena belombang. Abang anter ke rumah, babe saya lagi ngasah bola. Buset galak amat, Neng. Abang udah jelek banget nih, ah. Kok dari mana? Boleh enggak saya bertanya? Boleh. Sudi kiranya seiring jalan bersama. Abang runyam, apa kira saya demen. Jadinya runyam, pakai nekor, sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bejo. Kayaknya suara bapak mana sih? Tidur. Baru ditinggal sebentar ngurusin perkebunan. Ya Allah. Dicariin di depan kagak ada, adanya di sini. Jo, tidur jangan di sini Jo, pindah ke sana ke kamar. Ilah loh. Rita, lah pindah tidur jangan di sini, ntar ada tamu malu. Ya Allah bener-bener dah. Bodoh amat dah, dibilangin ya udah. Ada. Ya ilah. Orang-orang kentut bohongan tah, lu mah beneran tah. Masa sih? Malah tadi gua makan telur tembuhuk lagi. Pantes baunya 17 setan. Bapak mana? Lah tahu. Nggak ada. Kayaknya ada bapak lu. Abang runyam.
kembangnya jatuh, boleh saya pungutin. Empok badannya botol, saya yang anterin. Rita tolong siapin air panas, Bapak mau mandi Rita. Di tanah. Rita, kena. tolong siapin air panas. Oh, jadi begini kelakuannya ya. Juragan mah sibuk di luar ngurusin pekerjaan. Jadi pembantu di rumah joget-joget, enak pura-pura tidur. Bapak kagak ada. Bapak cuma ada di dalam, Iya. marah-marah cuma di dalam. Kayak radio bejat ya. Nyanyi. Lah, kita siapa Benny? Injut ya? Pakai berhenti. Hah? Pakai berhenti, terusin. Enggak, ntar Bapak marah. Terusin dah. Bapak marah ntar. Terusin. Enggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapa, bener Pak? Udah terusin ayo. Ayo ke musik. Oh, ya. Hah? Terusin. Terusin tak, terusin. Terusin aja, terusin. Terusin. Ya, Rita. Nih, terusin ayo. Bejo, orang-orang mah keuruk saweran duit. Lu kuruk, Ulu ketek. itu masih bisa dicak. Orang kaya keteknya bau banget. Dia mah- Mandinya di mana itu tercubluk. Kagak boleh begitu, itu majikan kita. Terus aja omongin. Lah saya punya mulut. Nah, lu mah gak usah ngomong. Lu mah gede doang, tapi lu on. Punya mulut ngomong yang bener, jangan ngomongin bos. Lah siapa yang ngomongin bos? Lah itu tadi. Tenang Andin, tenang. Jangan begitu Al. Aldebaran. Nih, Alang-alang. kalau jadi pembantu di rumah lu Jo, sebagai di pembantu lelaki, beresin taman, siram yang bener. Lalu Rita di dapur noh, belatak, Ah. piring segala macam, beresin. Orang kaya bukan belatak doang Pak, tambahin belatakan. Rita, Pak. Orang kaya bebas mau ngomong apa ge. Gak usah ngomong Al. Iya Andin, sialan Bapak lu gak tuh, boleh Andin. marah-marahin pembantu. Lah ngapa orang kaya mah? Boleh kalau pembantu kagak bener dibilangin. Lah pembantu juga punya hak Pak. Nah, Pembantu juga manusia. iya. Pakai segala ngomong hak. Kalau kagak ada saya, apa iya bapak sama ibu bakalan gede? Nah, Tenang Al, hari ini lu bebasin. Al, beres Andin. Saya Al percaya sama mukanya kamu. udah kayak got. Hah? Apa sih Pak? Yang ngegedein gua bapak sama emak gua tak, bukan lu. Lah tuh dulunya bapak tinggal sama emak bapaknya. Lah iya Lah emang. sekarang di sini tinggalnya sama siapa? Sama siapa ayo? Coba. Sama pembantu. Nah, Di situ Pak. Bapak kalau kagak ada saya, apa iya bapak kenal sama ikan asin? tuh. Lah, Tenang Al. Al bau banget ah. wah terbalik nih, terbalik. Gua baru habis makan duren tah. Baunya curut. Durennya habis dimakan curut. Duren gua buang, curutnya gua makan. Ini bangke. Apa Pak? Terbalik Rita. Ada juga lu di sini. Dulu dari orang susah. Gua peraya di sini. Buset, peraya. Orang kaya ngomong peraya. Jangan Orang ngomong. kaya mau bebas. Lah gua asal ngomongnya kagak boleh. Diam. Iya. Ini urusan perempuan. Kalau laki-laki berantem sama perempuan, dia ngeladenin banci. Oh gitu. Mending gue yang maju. Oh gitu. Pak, bapak marah sama saya. Oh jelas dong. Bapak nggak suka sama saya. Ya jelas, lu kan di sini digaji sama gua. Lah, Bukan cuman main-main begitu kerjaannya. kalau bapak nggak suka sama saya, bapak udah enek sama saya. Bapak yang pergi dari sini. Lah coba itu. Dia udah kagak suka sama kita. Bapak udah gak suka sama kelakuan kita. Iya. Bapak sebel sama kita. Iya. Dia boleh pergi angkat kaki dari Boleh sini. pergi. Angkat kaki Pak dari sini enak aja. Kalau saya mah masih resep. di Saya masih sini. betah di sini Pak. Ada juga yang kudu ngusir sama gua, yang punya rumah. Ya, tapi kan bapak yang udah enek. Lah iya emang gua kagak suka sama lu pada. Bapak gak suka sama saya. Lah jelas lah. Lah saya masih suka. Terus? Lah Bapak pergi. Lah coba itu. Bener kalau itu tah. Coba kalau bapak ngusir saya. Oh.
Apa Bapak kagak pikirin saya tinggal di mana? Tuh. Hah? Saya tinggal di mana, Pak? Apalagi sekarang lagi engkau empit. Engkau empit temennya Ci Melan. Jangan Kopit, diketeng, jangan ngomongnya dipotong-potong. jangan diketeng. Wah, Jangan dipotong. yang ngeteng saya. Bapak ngapa sih jadi orang kelemesan banget? Bukannya kelemesan Rita, nih gua pulang abis ngontrol kebun. Ya, Kebun gua lebar di mana-mana. ya. Udah gua lihat. Lalu di rumah cuman main-main begitu. Lu kan tahu ibu lagi sakit. Lah Bapak gawainnya apa jadi lakinya bukan ngurusin itu bininya. Kasih tahu saya, Pak, itu ibu sakit apa? Nih. Terus? Ya gua ulek dah tuh. Heeh. Gua popolin ke mukanya, buset yo. Panas. Ya boleh jadi muka orang lu kasih cabai sama bawang, tak? Rita, ada juga dipopolin mah ama apa kek. Lah dipopolin sosor bebek emang bisul. Saya sekarang bininya ada di mana? Lah, kan yang di rumah lu. Tadi saya udah kandangin. Kandang. Emang bini juragan kebo lu kandangin. Ya udah gua kandangin, Bu. Jangan kemana-mana ya, Bu. Ini air, nih makan. Ini nasinya, Bu. Coba lu lihat dulu ibu Gua sono. udah cancang sih tadi. Lah ya kayak kebo bi. Jangan lihat ibu sono di dalam. Lu juga susah banget sih. Urusin kalau majikan lagi sakit. Kerja bener. Mau dibilangin pelarak, pelatat. Latat-letet. Sono urusin lu, suruh urusin ibu susah banget. Jadi laki apaan? Cerai aja cerai. Kawin sama gua. Lah PA lu. Lah udah. Pembantu songong. Rita emang begitu Pak. Kemarin kan Bapak suruh naik pohon kelapa dia. Iya. Malah nyuruh saya Pak. Padahal mah kan gampangan dia buat naik pohon kelapa Pak. Lah kalau naik kelapa mah emang laki jauh urusannya. Ilok perempuan suruh naik pohon Kalau kelapa. saya ribet Pak, ganjel. Kalau Rita enak nepak. Lah coba itu pikirannya kemana-mana aja. Jadi kayak toke nepak. Ini ngomong-ngomong Rita bisa nggak nih ngurusin bini gua nih? Bapak mah pokoknya tenang-tenang aja urusan ini. Saya tahu Rita. Rita dulu tukang ngobatin orang manya. Oh, kayak semacam dukun gitu. Dibilang dukun, kalau zaman dulu itu kalau puskesmas masih langka disebutnya mantri kali ya. Oh, mantri. Iya. Oh, berarti bisa sih kalau gitu mah bener. Gak khawatir gua berarti. Kalau Rita mah tenang aja. Pokoknya Rita mah udah rapi dah urusannya dah. Iya. Kalau iya. sama dia mah. Bukannya apa-apa, Jo. Gua tahu sendiri kan Rita. Suruh ngurusin gua aja masakin air panas kagak pernah bener. Iya. Lah iya apalagi ngurusin bini gua. Ntar lagi bini gua diapa-apain. Ini Rita lama amat sih Rita ya. Aduh, pokoknya tenang-tenang aja. Maaf sebelumnya, saya belum sempat ngomong sama Bapak. Rencana pernikahan anak kita mau digelar secara mewah, secara meriah. Sebab tamu-tamu yang datang nanti orang-orang penting. Begitu Pak. Wow. Dewi mohon maaf ini Pak saya potong dulu ya. Iya. Bapak ngopi apa ngeteh? Boleh kopi, boleh ngeteh. Boleh kopi, Boleh boleh kopi, teh. boleh. Bapak dikopiin? Iya namanya disediain kopi. Muka Bapak saya kopiin. Ya. Samanya Bejo. Begini Bang Bodong, Iya Pak. saya setuju banget Ya. untuk urusan pernikahan, urusan perkawinan. Apalagi anak kita udah berdemenan. Oh iya pasti itu. Saya juga demen banget itu bebesanan dengan abang. Iya syukur kalau begitu mah. Siapa yang gak kenal sama abang? Iyalah. Juragan Bodong yang punya kontrakan 1000 meter. Nah itu. Masya Allah, saya demen banget tuh bang. Iya. Cuma masalahnya begini bang, keadaan kita sekarang ini lagi kurang aman, lagi COVID, banyak korban udah kena COVID. Jadi kalau urusan pernikahan, saya tetap setuju. Iya bagus, emang itu rencana saya itu Pak. Cuma pestanya bang, Kenapa dengan pestanya? nggak boleh pesta dulu sekarang. Lah kenapa begitu Pak? Iya, bukan karena saya lurah tiba-tiba harus mengasih izin. Saya ini kan lurah, aparatur pemerintah. Iya. Harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa saat ini aturan pernikahan itu sudah diatur oleh pemerintah. Nah, jadi pernikahan itu, Bang, Iya. tetap kita laksanakan. Terus? Cuma dengan menggunakan protokol kesehatan. Begitu, Bang Bodong. Oh, kalau itu pasti. Nah, terus Harus. iya. Tapi tetap dengan cara meriah. Begini, Saya pengennya begitu. Begini Bang Bodong. Abang belum paham ya untuk aturan pemerintah tentang pernikahan? Kalau untuk saat ini saya kurang begitu paham Pak. Makanya abang ikutilah berita.
Jadi pernikahan itu Bang, itu harus dilaksanakan di KUA. Jadi cukup pengantinnya, ada saksinya, ada walinya, dan juga nanti keluarga itu tidak lebih daripada 20 orang. Begitu Bang Bodong. Waduh, nanti relasi-relasi saya tidak bisa kondangan dong kalau begitu caranya. Betul. Pak, waduh Pak, gawat Pak. Apa sih, Jo? Ibu badannya panas banget Pak. Panas banget. Tinggi banget Pak badannya Pak. Aduh gimana ini Pak ya? Udah ditensi belum? Itu dia Pak. Saya bingung mau nensinya bagaimana. Saya kagak punya alatnya. Nah jadi sekalian nih Bang Bodong, saya dengar sakit ya istrinya Bang Bodong? Iya emang lagi Iya, sakit Pak Lurah. Pak. Oh gitu. Iya. Nah jadi kebetulan nih saya bawa alat pengukur suhu. Oh gitu Pak. Jadi saya ukur dulu boleh gak? Boleh sangat Pak. Ya udah sebentar saya ukur dulu bentar ya. Iya. Biar Tunggu kita sini, Pak. pasti. Jo gimana nih Jo? Udah Bapak mah tenang aja saya nganterin. Bentar Bang ya, Iya. bentar ya. Jo, Rita. Ini Bapak mau dites suhu badannya ibunya. Pokoknya Bapak mah tenang. Lalu ngapain kemari? Lah ono Pak Lurah mau ngelihat ibu. ono Pak Lurah mau tensi bini gua. Tenang. Lalu tenang-tenang yang ribet. Lalu ngapa jadi celeng di situ tah? Waduh gawat Jo ini Jo. Tinggi banget Pak. Ini ukurannya kalau kita nyeplok telur itu matang. Nah jadi begini Bang. Lah, ngapa? Lah, Lita? Ya. Ah, baik. Ya, Enggak bunyi. lah katanya. Ya. Bunyi nggak? Bunyi. Mana? Pak, Oh. Bapak nggak usah ngomong. Baik. Iya. Sana aja yang ngomong. Rita jadi apaan sih orang kagak boleh ngomong? Pak, Hah? bini Bapak katanya Pak Lurah Ah? harus ke Gunung Derajat. Gunung Derajat mana Pak? Gua kata tembuhuk netes begini nih. Bukan ke Gunung Derajat. Apa? Suhunya tinggi sekian derajat, bukan ke Gunung Derajat sampai ke Gunung Derajat sih Ya, lu. jadi begini ya. Bang Juragan Bodong. Iya gimana Pak? Barusan nih disaksikan ya Maporita. Ya, Kita sudah ukur suhu badan istri abang. ya. Masya Allah, itu 39 derajat. Buset Rita. Rita, itu ibu ngapa lu seret-seret begitu tah? Astagfirullahaladzim. Oh dulu pakai masker. Jadi ibu aman. Nah itu tapi muka orang lu brengkos begitu tah. Bagus lah kalau dikasih masker mah. Masa Allah Rita. Dulu tah. Sini. Kalau bukan gua sampah, Jo. Makanya di sini pembantu yang paling pintar gua. Tapi muka orang sampai gesang begitu tah lu bikin tah. Lah itu cakep-cakep. Kalau mau pakai masker buat mulut. Buat mulut. Jangan masker muka lu pakein tak. Mulut doang. Jadinya semuanya saya pakein. Nah tapi tetap aja hidung sama mulut semua gelombang. Oh, jadi maksudnya masker Jadi begini ya Porita, ini salah prosedur. Maksudnya Pak? Protokol kesehatan bukan seperti ini. Iya. Jadi barusan saya ukur suhu ibu ini 39 derajat. Astagfirullahaladzim. Jadi harus kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah cuman abang nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah ketakutan berlebihan begitu. Kalau kita bawa ke rumah sakit, ada dokter diperiksa, insya Allah ibu sembuh. Jadi percaya deh. Amin. Cuman abang juga nih kok nggak pakai masker, nggak pakai apa ini face shield, pakai dong Tadi biar aman saya juga. udah pakai Pak, saya pakai kaca nako, cuman kaca nako saya lepas. Lah Rita orang diseret-seret Oke, kemana sih? pakai masker kayak dia. Jangan lu dandanin kayak ibu. Lah ibu bisa bu. Pakai masker pakai saya. Bukan Ibu masker mau itu. aja lagi didandanin begitu. Itu namanya pensil. Buset Nah. pensil. Jadi memang pemerintah kita ini Iya Pak. itu ada protokol kesehatan. Iya Pak. Satu, kita pakai masker, Ha-ha. cuci tangan, jaga jarak, dan tidak boleh ada perkumpulan keramaian. Begitu juga pesta pernikahan itu. Yang penting kan kita bebesanan Bang. Tetap pernikahan jalan. Jadi pernikahan mah tetap Tetap jalan nih. jalan. Nanti Iya, kalau udah aman, kita bikin yang gede Bang. Saya lurah, saya izinin kalau bikin pesta gede. Cuma nanti. Kalau suasana sudah kondusif. Betul. Iya. Nah begini juga nih, pemerintah ini lagi mempersiapkan vaksin. Nah ini Pak. Tahu gak vaksin? Ini Pak. Rita kan lu divaksin tak biar bunting ya kerjaan lu tak. Ah bukan. Vaksin kan ayam aja dikasih vaksin betelor terus tak.
Lah iya sama vaksin itu juga ya Pak ya? Begini Bang Bejo, Porita. Ayam. Vaksin itu produk biologis yang disiapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Iya. Jadi semua kita ini wajib nanti divaksin. Tapi vaksinnya bener nggak itu Pak? Insya Allah. Jadi pemerintah itu sebelum meluncurkan vaksin udah dilakukan uji klinis. Oh iya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nanti kita semua harus siap kalau divaksin. Terus mengenai penyakit majikan saya ini nyonya bagaimana? Jadi kita sama-sama bawa ke rumah sakit ya. Karena kalau masyarakat pulih, ya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Begitu program pemerintah. Kita kudu dukung. Kemana kita? Semangat. Jadi baiknya istri saya dibawa ke rumah sakit nih Pak? Betul sekali ya. Mumpung masih 39 derajat. Insya Allah sih nggak ada apa-apa. Ya, Cuman protokol kesehatan kalau di atas 38 itu segera dibawa ke rumah sakit. Oh gitu Pak? Iya, kita jaga-jaga. Iya. Begitu. Kalau begitu derajat kita bawa mau ke rumah sakit disamber sekarang, Hah? Kita bawa ke rumah sakit aja. Kita sekarang langsung kalau aja gitu. deh Pak, jangan nunda-nunda lagi. Lah iya, Sebab sebab yang bahaya. namanya virus mah kita kagak tahu Pak. Nah, itu Yang dia. namanya penyakit bukan cuma di tempat kita doang. Hampir seluruh dunia juga ngerasain begini semua. Iya. Dan belum ada obatnya. Kita juga kelewat berani jangan, kelewat takut juga jangan. Nah. Bener, Jo. Buat ibu kalau memang udah positif, kita kasih semangat. Jangan Betul. sampai dia ngedon, jangan sampai dia ngerasa tersisihkan. Bener, Ya, betul. kayak Rita nih, muka orang diacak-acak begitu, tak lu mau kasih semangat ah. Tah, kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Ayo Pak. Bawa Jo. Ya udah, Silakan ayo. Pak. Pak, silakan Saya keluar, Pak. panggil puskesmas. Ya, Keluar. silakan. Silakan Pak. Udah. Aduh, lagi enak-enaknya udah mau di akhir ini makin seru po. Wah. Di akhir makin seru ya Bang ya. Iya. Tapi Bang, di dalam pertunjukan tadi itu mengandung pesan Bang. Oh Ya. iya? Iya, kita semakin menyadari peran penting vaksin untuk melindungi tubuh kita dan mencegah penularan penyakit. Wow. Nah, upaya edukasi tentang kejadian ikutan pasca imunisasi harus selalu digalakan demi menangkal kesimpang siuran yang beredar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Selain kesehatan, pemerintah juga mendorong pemulihan ekonomi. Ada beberapa program yang didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yaitu adanya banpres usaha mikro dan bantuan subsidi upah. Pemerintah juga mendorong perlindungan sosial untuk kita semua di sektor UMKM. Ada program penempatan dana dan subsidi bunga. Dan di beberapa kementerian juga dilaksanakan perlindungan melalui program-program padat karya. Itu bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Jangan sampai kendor kedisiplinan kita untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan berpergian kalau ada keperluan mendesak saja. Nongkrong-nongkrong, nanti dulu ya. Enggak boleh ya Bang. Intinya adalah kita menjaga kesehatan diri kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Karena dengan kesehatan yang terjaga, kita bisa tetap produktif dan ekonomi kita bisa pulih. Tak terasa, hampir 4,5 jam kita menemani Anda semua di pertunjukan rakyat yang menyajikan kesenian tradisional secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini tentunya. Terima kasih juga kepada seluruh pengisi acara, tim Komite Pencegahan COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kita jumpa kembali hari Selasa 24 November 2020 yang akan datang. Terima kasih, jaga kesehatan Anda semua, dan saya Erwin. Saya Nana Sendis. Tetap optimis dan kreatif.